kita sama-sama hari ini menyembah Tuhan kita. Mari kita panjatkan syukur kita kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Come on. Mari kita sama-sama nyanyikan. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, pengamat yang bangkit dan hidup. Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita bawa lagu ini sebagai pernyataan iman kita. Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan, Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yeah. Oh. Hari ini kami meninggikan nama-Mu Bapa. Thank you Jesus. Oh, agung dan perkasa, megah dan berdaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Sebut nama Dia.
selamat datang kembali di ibadah online khusus mahasiswa Kampus Connection. Apa kabar nih teman-teman semua? Gak kerasa ya kita sudah memasuki pertengahan bulan Oktober. Saya harap kita terus menjalani hari demi hari dengan produktif. Yes, produktif. Hari ini kita akan masuk lebih dalam untuk membahas yang namanya produktivitas sebagai mahasiswa yang masih single. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu sehingga kami dapat bersama-sama, walaupun mungkin di tempat yang terpisah-pisah, kami bisa beribadah secara online. Kau yang berkati waktu ke depan, kiranya kami dapat sungguh fokus kepada firman-Mu dan dapat memahami apa yang ingin Engkau sampaikan, dan kami juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami ke depan. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Nah teman-teman, kalau ngomongin tentang produktivitas, banyak banget tuh cara untuk menjadi sukses, kiat-kiat supaya bisa memaksimalkan waktu yang ada, dan sebagainya di dalam seminar, podcast-podcast tersebar di internet. Sumber informasi bisa kita dapatkan dengan sangat mudah. Namun yang harus kita ingat teman-teman, cara pandang dunia ini pasti berbeda dengan cara pandang Tuhan. Konsep produktif bagi Tuhan, apalagi untuk kita yang masih kuliah, masih single, belum menikah, pasti berbeda dengan konsep produktif yang dianggap oleh masyarakat. Kadang-kadang dunia di sekitar kita, bahkan kadangkala lingkungan pertemanan kita sendiri melihat dan memperlakukan seorang yang single lebih spesial, alias kadang dipandang sebelah mata. Terutama kalau kita misalnya reuni SD, SMP, atau ke acara keluarga besar, yang ditanya pertama pasti mana gandengannya, mana pasangannya. Seolah-olah orang yang punya pasangan itu lebih keren dibanding orang yang masih single. Bahkan gak sedikit lingkaran pertemanan kita yang ngecap kalau lu single berarti lu toxic. Gak ada yang suka sama lu dan lu gak keren. Menarik ya. Sementara kita lihat deh faktanya. Allah melihat masa single maupun menikah sebagai sebuah season yang memang Tuhan ciptakan sekaligus sebuah panggilan ilahi yang tentunya baik. Tuhan kita bisa memakai masa single ataupun masa menikah untuk kemuliaannya. Dan semua masa dalam hidup kita adalah berkat dan anugerah yang tentunya harus kita syukuri dan harus kita nikmati. Sama-sama katakan nikmati masa singlemu. Kita mau sama-sama baca 1 Korintus 7 ayat 20 dan 24 ya teman-teman. Kita baca bareng-bareng mulai dari ayat 20 dulu. 1, 2, 3. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Ayat 24, saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Thank you teman-teman. Makna dari 2 ayat tadi dapat diaplikasikan dengan status yang kita miliki, mau itu single ataupun menikah. Semuanya bisa kita lihat dalam konteks panggilan Tuhan. Dikatakan tetaplah di dalam panggilan Tuhan apapun kondisi kamu ketika kamu menerima panggilan itu. Termasuk single atau menikah. Keduanya baik, tidak ada yang lebih buruk sehingga harus buru-buru ditinggalkan. Sehingga bagi kamu yang menjalani masa single, masa ini bukan hanya bicara soal status. Ini merupakan bagian dari panggilan Tuhan dalam hidup kamu. Masa single adalah bagian dari panggilan Tuhan atas hidup kita di season kita. Ingat, season setiap orang itu berbeda-beda. Masalahnya hari ini banyak orang yang memisahkan antara status dengan panggilan hidup mereka. Hal ini akhirnya membuat masalah karena kita gak bisa menerima masa single kita dan akhirnya kita menghabiskan energi, kita cari segala cara untuk mengubah status kita dari single jadi orang yang punya pacar, gebetan atau menikah.
Kalau kita single saat ini, saya mau katakan kalau masa single kita sekarang bukanlah suatu kebetulan. Tetapi percayalah, masa single ini adalah masa di mana Tuhan ingin kita untuk berada dan berurusan dengan hidup kita dan panggilannya. Masa single adalah bagian dari panggilan Tuhan dan alasan keberadaan kamu hari ini. Nah, banyak para single takut melihat masa single sebagai sebuah panggilan dari Tuhan. Karena seolah-olah dia akan terkunci selama-lamanya, tidak menikah seumur hidup alias selibat. Padahal bukan kayak gitu maksudnya teman-teman. Allah tentunya bisa membawa kita dan mengubah kondisi kita dari single dan menemukan pasangan hidup yang tepat tentunya di waktu yang tepat juga. Jadi bagaimana nih supaya kita bisa menjalani hidup seorang single dengan produktif? Ada 3 prinsip dasar dari firman Tuhan teman-teman. Catat ya. Yang pertama, Tuhan ingin kita bebas. Sebagaimana Rasul Paulus mendesak orang percaya di Korintus untuk tetap dalam panggilan mereka, Rasul Paulus juga mengingatkan kembali kepada para single yang ingin menikah. Ini bisa kita lihat di 1 Korintus 7 ayat 28. Kita baca bareng-bareng ya teman-teman. 1, 2, 3. Namun kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Demikian pula kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Namun orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Bahkan dalam ayat 32 Rasul Paulus katakan, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Maksudnya Tuhan ingin seorang dalam masa single berhenti khawatir dan terobsesi tentang kapan dan siapa yang akan dia nikahi. Tuhan ingin kita menikmati kebebasan di dalam masa single dan kita bisa melayani Tuhan dan menjalani season single kita tanpa terganggu. Kita harus sadar teman-teman bahwa kalau kita seorang Kristen dan single yang dipenuhi dengan pemikiran kapan, dengan siapa mau menikah sampai kita frustrasi setiap hari, maka kita sebenarnya sedang hidup di luar kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kita hidup di luar fokus yang Tuhan inginkan. Tuhan katakan seharusnya masa single justru membuat kita lebih fokus mencari Tuhan dan panggilan Tuhan. Seorang single yang lebih berkonsentrasi pada tahap selanjutnya yaitu pernikahan atau pacaran daripada hidup untuk Tuhan adalah sama seperti orang yang nyetir di jalan tol tapi sambil pegang handphone. Dia punya tempat tujuan, dia tahu harus kemana, tapi dia terus lihat HP. Bisa jadi karena khawatir salah jalan. Jadi dia buka maps terus gitu ya. Atau dia malah sambil buka live Instagram atau TikTok live shopping karena khawatir takut barangnya habis. Tapi akhirnya hal itu malah bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Seharusnya kita sebagai seorang yang single bisa bebas dari rasa khawatir. Khawatir soal apa? Yuk kita baca bareng-bareng di 1 Korintus 7 ayat 32 sampai 34a. 1 Korintus 7 ayat 32 sampai 34a kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan. Bagaimana ia menyenangkan Tuhan. Sebaliknya, orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada hal-hal duniawi. Bagaimana ia menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Jadi, kita bisa melihat perbedaan antara single dan tidak single alias menikah. Rasul Paulus nggak bilang kalau sudah berpasangan atau menikah maka kita nggak menyenangkan hati Tuhan lagi. Tidak ya teman-teman, tapi ketika kita berpasangan atau menikah maka ada tambahan pemikiran yang harus kita pikirkan. Lebih banyak daripada seorang single. Misal kalau kita single, kita pengen S2 kemana aja gitu ya selama kita mampu. Dan selama kita diterima di semester depan tuh kita bisa langsung berangkat. Tapi kalau misalnya kita udah pacaran apalagi menikah, wah kita harus mikir baik-baik, tahan LDR enggak nih?
Kalau misalnya kita single, kita mau merintis usaha, kita bisa leluasa berinteraksi dengan orang dan kita bisa leluasa membangun usaha kita. Kalau ada resiko gagal ya nggak apa-apa, kita tanggung sendiri. Kita nggak perlu khawatir mencelakakan pasangan atau keluarga. Dan kalau kita single, kita bisa mau merintis cell group, kita mau aktif himpunan, kita mau bangun komunitas, itu kita bisa memilih untuk melakukannya dengan lebih leluasa. Karena kalau misalnya kita udah punya pasangan, kita udah punya pacar atau menikah, itu ritme hidupnya tentu pasti udah beda lagi dan kita pun harus menyesuaikan dengan pasangan kita. Menjadi seorang yang single memberikan kebebasan bagi kita dalam mengejar panggilan Tuhan. Yang salah satunya juga tentunya bisa terlihat dari apa-apa aja yang jadi passion kita. Seorang yang single punya kesempatan untuk explore lebih jauh kemampuan dan talentanya, punya kemampuan untuk mengambil resiko lebih untuk mencapai mimpinya, dan tentunya punya lebih banyak waktu untuk melakukan berbagai pengalaman dan petualangan, baik di dunia kerja, pertemanan, pelayanan misi, dan sebagainya. Hal ini pastinya jauh berbeda ketika kita sudah membangun relasi pacaran atau menikah. Ada quotes seperti ini. True freedom is based on Bible truth. Freedom based on self-truth is anarchy. True freedom is based on Bible truth. Hal ini selaras dengan apa yang tercatat dalam Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sedangkan saat kita melakukan hanya apa yang kita sendiri anggap benar, kita sama seperti orang Israel yang ada di Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25 yang dibilang pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Pada akhirnya saat kita hanya berjalan menurut pandangan kita sendiri yang artinya kebebasan tanpa Allah, akan timbul kekacauan. Teman-teman mahasiswa, hari ini kita punya pilihan. Kita mau berfokus pada panggilan Allah atau kita mau menghabiskan waktu untuk menemukan si Mr. atau Miss Right muncul dalam hidup kita. Jika kita hanya sibuk mencari orang, kita pada akhirnya akan menyesal karena kita menghabiskan waktu kita tanpa menjalani relasi dengan Tuhan dan tanpa menjalani panggilan Tuhan. Fokuslah untuk explore apa yang jadi passion kita. Fokus untuk explore di mana Tuhan memberikan kita talenta, kemampuan, kecakapan, dan fokuslah mengeksplor apa yang Tuhan taruhkan dalam hati kita. Coba semua hal yang kita bisa selagi kita sedang single. Jadi, yang pertama, Tuhan ingin kita bisa bebas sebagai orang single. Dan yang kedua, Tuhan ingin kita bisa berfungsi dalam kerajaan Allah. Tuhan ingin setiap orang percaya yang single untuk dikhususkan atau set apart dan berfungsi dalam panggilan Tuhan. Dikhususkan atau set apart adalah pengertian dasar dari kata kudus atau dikuduskan. Sebagaimana yang ditulis di 1 Korintus 7 ayat 34 yang dibilang perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Nah, sekarang jangan salah pengertian juga ya teman-teman. Setiap orang percaya dikhususkan atau dikuduskan untuk melayani Tuhan, apapun statusnya, sudah atau belum menikah. Tapi Rasul Paulus di sini sedang menekankan kesempatan yang unik dari orang yang single dalam memberi waktu dan energinya untuk lebih fokus melayani Tuhan. Setiap teman-teman yang percaya Yesus dan saat ini masih single perlu menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, bagaimana kita menggunakan kebebasan yang Tuhan beri untuk berdampak dalam kerajaan Allah? Yang kedua, apakah ada hubungan antara apa yang kita kerjakan setiap hari dengan panggilan Tuhan atas hidup kita? Adam dalam Kejadian 2 ayat 19-20 dibilang, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang liar dan segala burung di udara. Semuanya dibawa kepada manusia itu, yaitu Adam,
untuk melihat bagaimana ia menamainya. Sama seperti nama yang diberikan manusia itu kepada setiap makhluk, begitulah namanya. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung di udara, dan kepada segala binatang liar. Tetapi baginya tidak didapati penolong yang sepadan dengan dia. Kita bisa melihat Adam berfungsi sesuai panggilannya dalam kerajaan Allah. Adam sibuk mengurusi Taman Eden dan lebih spesifik lagi menamai binatang-binatang. Lalu di tengah kesibukannya menamai, ini Mr. Monyet dan Mrs. Monyet, ini Tuan Harimau dan Nyonya Harimau, ini Bapak Jerapah dan Ibu Jerapah. Ada pasangannya ya. Di tengah kesibukannya itu, barulah dia melihat kebutuhannya. Dan kemudian Allah menyediakan Hawa bagi Adam. Guys, Tuhan gak ingin kita kuliah cuma buat cari jodoh. Tuhan gak ingin kita pelayanan cuma buat cari jodoh. Dan Tuhan juga gak ingin kita kerja cuma buat cari jodoh. Kuliah, pelayanan, kerja adalah sesuai dengan panggilan Tuhan. Jodoh itu bonus yang akan Tuhan berikan pada waktunya untuk menjadi penolong dalam kita menjalani panggilan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, kalau kita sekarang saja belum mengetahui apa yang jadi panggilan Tuhan, apa gunanya dong Tuhan memberikan jodoh sekarang? Ya nggak sih? Jadi pastikan kita datang dulu kepada Tuhan, kita tanya Tuhan, dan kita jalani dulu panggilan Tuhan. Seorang yang single memiliki kebebasan dalam mencari dan menjalani tujuan Allah serta berfungsi dalam panggilannya dalam kerajaan Allah. Dan yang ketiga, Tuhan pengen kita memiliki fokus kepada Allah. Seorang single yang memiliki kebebasan dan hidup sepenuhnya bagi Kristus perlu terus senantiasa mengalami perubahan fokus. Dari dipenuhi oleh tuntutan berpasangan dan menikah menjadi dipenuhi dengan Yesus Kristus. Di 1 Korintus 7 ayat 35 kita sama-sama baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu. Sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang patut dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Satu-satunya cara untuk menghindari gangguan adalah dengan menaruhkan fokus kita pada hal atau tempat yang benar. Rasul Paulus, sekali lagi bukan dalam konteks ini dia melarang-larang seorang single untuk berpacaran atau dia menghalang-halangi orang yang ingin masuk ke dalam pernikahan. Rasul Paulus tidak anti pernikahan. Tetapi dia ingin kita sadar bahwa ada maksud Tuhan, ada keuntungan yang besar di dalam kita menjadi seorang single, yaitu kita bisa fokus melayani Tuhan tanpa gangguan. Salah satu cara iblis mencuri hal-hal yang terbaik yang sudah Allah siapkan bagi kita adalah dengan membuat gangguan yang mencuri perhatian kita. Sama nih misalnya ya, kalau misalnya kita lihat kasus pencurian di toko handphone offline. Yang satu bakal pura-pura menyibukkan diri nih ngobrol sama penjaga toko handphonenya. Dan begitu penjaga toko handphone ini mulai teralih perhatiannya kepada orang yang pura-pura beli itu, komplotan yang lain bakal mencari kesempatan untuk mencuri handphone. Nah inilah cara iblis mencuri berkat Tuhan dari hidup kita di masa kita single. Iblis akan membuat kita khawatir, terganggu dengan status kita, dan akhirnya salah fokus dan membuat kita nggak efektif dalam melayani Tuhan di masa single kita. Ketika fokus kita beralih dari Kristus, itu adalah tanda bahwa si pencuri sedang beraksi. Sementara itu, fokus yang benar akan menolong kita untuk mengerjakan apa yang harus kita kerjakan dengan baik dan efektif, termasuk dalam memenuhi rencana Tuhan. Sebagai penutup, teman-teman, ada cerita nih. Setiap pesawat mempunyai radar sendiri dalam bernavigasi. Baik ketika dia take off, atau dia landing, atau saat dia sedang berada di atas awan. Tetapi sejago-jagonya sang pilot dalam menjalani perjalanan, dia harus fokus dalam bernavigasi dan mengemudikan pesawat. Itulah alasannya kenapa nggak sembarang orang bisa masuk ke kokpit pesawat.
Tapi selain itu, dia pun harus terus terhubung dengan menara pengawas penerbangan yang berada pada frekuensi tertentu. Sejago-jagonya sang pilot, dia tetap harus percaya dan bergantung pada tuntunan menara pengawas ketika dia bernavigasi. Karena tentunya orang dalam menara pengawas jauh lebih tahu jalur penerbangan yang paling baik, jalur penerbangan yang paling aman dan yang paling efisien untuk dilalui pesawat tersebut. Demikian pula dengan hidup kita teman-teman. Kalau kita ingin masa single kita berdampak besar dan gak cuman numpang lewat aja, apalagi kita juga gak mau kan hidup kita menabrak berbagai masalah. Nah makanya fokus kita haruslah pada frekuensi menara pengawas kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Masa single bukanlah masa yang tidak berharga dan harus cepat-cepat ditinggalkan. Karena kalau sedemikian remehnya masa single, gak akan tuh ada banyak orang yang memutuskan untuk bercerai setelah menikah atau putus sesudah jadian. Masa single adalah masa di mana Tuhan punya maksud dan kehendak untuk kita. Jadi mari kita gunakan masa single kita untuk yang pertama bebas dalam mengejar visi Tuhan dan mengembangkan talenta kita. Yang kedua berfungsi dalam kerajaan Allah. Dan yang ketiga berfokus pada Allah. Sehingga pada akhirnya kita bisa menjadi seorang yang single dan berkualitas. Tentu saja berkualitas bukan menurut standar dunia, melainkan menurut standar yang Tuhan berikan. Mari teman-teman kita sama-sama berdoa. Tuhan, hari ini kami sungguh bersyukur karena Engkau telah kembali mengingatkan kami bahwa ada tujuan Tuhan di masa single ini. Bahwa kami tidak perlu melihat dunia dan gak perlu buru-buru untuk keluar dari season kehidupan ini. Engkau yang sungguh membantu kami untuk bisa sadar dan mencari lebih lagi apa panggilan Tuhan yang spesifik bagi setiap kami, sehingga kami bisa memfokuskan masa single kami untuk sepenuhnya melayani Tuhan. Hamba-Mu berdoa melepas berkat juga untuk setiap teman-teman yang mengikuti ibadah online. Kiranya Engkau memberkati satu demi satu setiap orang yang mengikuti ibadah online ini. Tuhan yang berikan panggilan yang benar, Tuhan yang memperlihatkan panggilan Tuhan yang sesungguhnya di dalam setiap aspek kehidupan mereka. Engkau yang kiranya memberikan kepekaan dalam mereka mengetahui dan menjalani panggilan tersebut. Engkau juga yang kiranya memberkati mereka dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka, dan dalam relasi mereka dengan keluarga dan dengan orang-orang sekitar. Kiranya ada teman-teman kami yang bisa terus menaruh nilai hidup mereka di dalam Tuhan dan bukan di dalam apa kata orang. Kami menyerahkan teman-teman kami ke dalam tangan-Mu, dan setiap teman-teman yang sudah menerima berkat, kita sama-sama bilang amin. Apabila ada teman-teman yang memerlukan dukungan doa atau konseling lebih lanjut, teman-teman bisa scan QR yang tertera di layar. Dan akan ada rekan-rekan konselor yang siap untuk membantu teman-teman sekalian. Tuhan memberkati.